Halo semuanya, apa kabar kamu yang sedang menonton video ini? Kembali lagi dengan saya Rinrin di channel YouTube kami Rinrin dan Ranran. Kali ini bukan pilih kartu ya teman-teman, tapi lebih ke arah pilih angka kembar yang sering kamu lihat. Temanya kali ini adalah pesan di balik angka kembar atau angel number. Angka kembar yang akan saya bacakan adalah 3, 10, 10, 11, 11, dan 12, 12. Itu angka master ya teman-teman. Jika video ini dirasa bermanfaat atau banyak yang membutuhkan, saya mungkin akan membuatkan video selanjutnya. Seperti biasa, ini yang terbaca vibrasi teman-teman yang sering menonton video ini atau sudah berinteraksi dengan IG kami. Dan saya yakin bahwa teman-teman yang menonton video ini sudah tidak asing lah dengan angka kembar itu apa, karena di spiritual awakening itu selalu dimulai atau akan beriringan dengan angka kembar yang bermunculan seperti 666, 888, dan sebagainya. Jadi ini semoga bisa membantu kamu untuk memecahkan pesannya apa sih sebenarnya, kok gue lihat angka 10 terus ya, kok lihat angka 11 terus ya. Jadi siapapun yang menonton video ini, tolong tenangkan hati dan pikiran, dan pilihlah angka yang sering kamu lihat dulu. Dan saya akan mulai di video pertama ini, atau pertama adalah nomor 1010. Di sini sudah ada 2 deck ya, deck Oracle dan deck Tarot. Tarot ini akan saya baca untuk evaluasinya, dan saya akan pakai dulu deck Oracle ini untuk membaca pesan di balik angka 10-10 untuk teman-teman yang sering melihat itu apa sih? Ya, kita langsung shuffle-nya aja. Jadi kalau misalnya sedikit memakan waktu, bisa kamu percepat saja videonya ya teman-teman. Pesan oke, 10 ya. Catat aja. Seperti biasa lagi ya, saya minta maaf kalau banyak suara-suara yang masuk, karena saya beneran sangat amat di pinggir jalan ya. Jadi suara motor, mobil, bahkan orang pun bisa bocor ya ke video ini. Pesan untuk kamu yang sering melihat angka 10-10. Ada leg up. Wah. Oke. Leg up ini tentang kesiapan, yang dimana sudah saatnya kamu membuka lembaran baru, kamu mempersiapkan diri untuk ke babak selanjutnya. Jadi mungkin jika teman-teman yang di sini melihat angka 10-10 ini, pesan dari semesta adalah apa yang kamu rencanakan sudah waktunya kamu realisasikan. Jangan terlalu khawatir akan hasilnya, tapi kamu berfokuslah pada usaha dan doamu. Kita tidak bisa menentukan hasilnya, tapi kita bisa memaksimalkan usaha dan doanya. Karena leg up ini tentang persiapan nih, kamu bersiap untuk memasuki babak baru. Entah pindah tempat kerja, atau pindah rumah, atau bisnis baru, atau bertemu relasi baru. Jangan pernah takut, atau jangan biarkan overthinking itu menguasai diri kamu. Oke, selanjutnya ya. Pesan untuk teman-teman yang sudah memilih angka 10, yang sering melihat angka 10. Tuh, ada kartu TikTok. Ini sangat amat memvalidasi kartu leg up ini, yang dimana udah waktunya loh kamu bergerak, sudah waktunya loh kamu untuk bertindak ya, merealisasikan segala rencanamu itu. Wacana-wacana yang ada dalam pikiranmu, kamu harus realisasikan. Jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk menuju pada perubahan, karena memang sebuah perubahan itu di awal sangat amat rasanya tidak menyenangkan atau sangat amat tidak mengenakan. Tapi ketika kamu mulai memasuki itu, kamu akan berkata, ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan. Oke? Dan selanjutnya ada kartu. Nah, no place like home. Oke, 3 aja ya pesannya untuk nomor angka kembar 10-10. Jadi di sini pesannya adalah ada no place like home. Bersiap-siap karena sudah waktunya, dan ketika kamu sudah bergerak, kamu akan menemukan kenyamananmu. Kamu akan menemukan sebuah kepercayaan dirimu lagi. Jadi kamu akan nyaman dengan rumahmu. Mungkin teman-teman yang di sini ini benar-benar kayak khawatir akan masa depan.
Mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi itu sebenarnya boleh dan sah-sah saja, tapi jika tidak diimbangi dengan logika, kamu hanya akan terkurung pada rasa yang mengambang, yang dimana hal itu belum tentu terjadi, tapi kamu takutkan setengah mati. Pada akhirnya kamu akan terhambat. Kamu tidak akan bergerak kemana-mana, kamu tidak akan merasa nyaman, bahkan kamu bisa bahkan kepercayaan dirimu tuh bisa turun. Maka di sini no place like home. No place like home ini tentang tidak ada kota atau yang seperti rumah, yaitu rumah itu apa? Adalah diri kita sendiri. Walaupun kita berpindah tempat, walaupun kita berpindah relasi, berpindah bisnis dan semacam itu, kalau kamu nyaman dengan dirimu, maka keberkahan itu akan ada. Kamu tidak mengkritik dirimu terlalu pedas, kamu boleh mengkritik dirimu, tapi kamu ingat jangan menghakimi. Karena penghakiman itu hanya akan menutup pintu-pintu yang terbuka. Kamu akan mandek. Kamu hanya akan berada dalam kotakan yang dimana hal itu tidak akan membawamu pada kebaikan. Makanya bagus banget loh. Jadi di sini untuk teman-teman yang sudah sering melihat angka 10-10, waktunya untuk membuka lembaran baru, waktunya kamu move dari tempat yang sekarang, atau jika kamu sangat amat menginginkan sebuah perubahan, lakukan, tapi balik lagi, pertimbangkan semua dengan baik dan matang. Ingatlah konsekuensinya juga, resikonya apapun itu, bukan berarti resiko dan konsekuensinya itu harus kamu takuti, bukan, tapi lebih ke arah, oke, kalau gue pindah kerja nih, konsekuensinya adalah harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, harus bisa membawa diri ke dalam lingkungan itu. Kan tidak mungkin ketika kita berpindah tempat kerja, tahu-taunya kamu tidak bisa beradaptasi, dan pada akhir itu akan menghambat kan. Jadi kamu harus mempersiapkan diri kamu, mempersiapkan mental kamu, bagaimana caranya kamu bisa berbaur dengan baik. Kalau tanya cara berbaur dengan baik itu bagaimana sih kak? Jadilah dirimu sendiri dan membuat batasan itu sendiri, boundaries ya. Terkadang kita bisa berada dalam lingkungan yang terkadang lingkungan itu tidak sehat untuk kita, atau mungkin kosakata terlalu kasar atau terlalu bosi dan semacam itulah teman-teman. Jadi di sini untuk nomor 10-10 pesannya adalah bergeraklah ke depan, karena sudah waktunya kamu menjemput perubahan itu, menjemput bola atau menjemput keberuntungan itu, menjemput membangun kepercayaan diri itu sendiri. Oke? Dan saya akan baca melalui tarot bahwa apa sih yang perlu kamu evaluasi, apa sih yang perlu kamu evaluasi untuk teman-teman yang memilih angka 10-10 ya. Di sini ada kartu Justice. Saya langsung aja ya biar tidak banyak durasinya. Ada kartu Nine of Pentacles. Ada Seven of Pentacles. Dan ada Emperor. Hai. Keren banget sih ini. Kartu pertama dan kartu terakhirnya Mayor. Oke, di sini yang perlu kamu evaluasi adalah mempertimbangkan hati dan pikiran kamu. Kartu Justice itu adalah tentang keadilan. Kamu harus bisa adil dengan dirimu. Kamu harus bisa adil dengan hati dan pikiranmu. Karena apa saya bahas hati dan pikiran? Di sini ada kartu Justice. Ini lambang hati, ini adalah hati kita, dan bulu ini adalah lambang pemikiran kita. Di mana yaitu harus balance. Kamu tidak boleh terlalu overthinking, dan kamu tidak boleh terlalu bersemangat, yang dimana itu menguburkan logikamu. Jadi harus balance ya teman-teman. Dan yang perlu kamu evaluasi lagi adalah ini. Kartu ini sama dengan kartu Age Up ini, yang dimana ini tentang pergerakan kan, Nine of Pentacles. Jadi kamu boleh kepercayaan dirimu, kamu harus maju dengan rasa keadilan itu sendiri, dengan rasa menjaga kestabilan itu. Ketika kamu sudah berjalan ke depan, kamu evaluasi itu, oke, saya harus adil nih sama diri sendiri. Kamu akan seperti Nine of Pentacles dan akan di fase Seven of Pentacles. Jadi mana kamu akan menemukan secercah cahaya, atau akan ada matahari yang menyinari kamu. Jadi yang perlu kamu evaluasi di sini adalah pertimbangkan dengan baik, antara hati dan pikiran itu perlu selaras. Kita tidak bisa terlalu mengandalkan pikiran, karena bisa jadi itu akan menyakiti kita. Tapi kita juga tidak
bisa terlalu mengandalkan rasa dari hati, karena kalau kita hanya mengandalkan rasa dari hati, akhirnya logika kita akan terkaburkan. Jadi jalan tengahnya adalah menyeimbangkan. Dan selanjutnya ada kata emperor, diminta untuk bijaksana. Jadi Justin Emperor ini sangat amat berkaitan. Jadilah seorang emperor untuk dirimu sendiri yang menentukan langkahmu. Yang tahu baik dan buruknya itu hanya kamu. Tapi balik lagi, saran dari orang luar itu mengandung pesan yang baik. Saran-saran dari orang itu mungkin cocok dengan kamu, tapi kamu harus pelan-pelan mencernanya. Terkadang kita perlu waktu untuk mencerna sebuah saran yang kita dapatkan. Jadi di Seven of Pentacles ini akan mendapatkan cahaya yang dimana masa depan yang ingin kamu raih atau kamu maju ke langkah ini, ada mataharinya loh. Kamu akan bertumbuh dengan baik, kamu mendapatkan sinar yang cukup, kamu akan mendapatkan kehangatan yang baik. Dan sampailah pada The Emperor ini, yang dimana kamu bisa menjadi bijaksana pada dirimu sendiri. Karena apalagi ya, nomor 10-10 ini benar-benar nomor master tentang gerbang baru yang terbuka. Kamu harus siap-siap nih, tidak bisa selalu hanya terkurung dalam zona-zona yang kamu buat sendiri. Kamu jangan mengurung diri kamu, ayo bergerak ke depan, karena itu yang terbaik untuk kamu. Jadi nomor 10-10 di sini diminta untuk bergeraklah sesuai dengan hati dan pikiran kamu. Karena kamu hebat, kamu sudah mempersiapkan dengan baik, jangan takut untuk melangkah. Resiko dan konsekuensi itu selalu ada, tapi bukan berarti harus kamu takuti, tapi lebih ke arah bagaimana kamu mengantisipasi itu, agar kamu bisa menghandle apa yang mungkin akan kamu terima di masa yang akan datang. Oke, sekarang saya akan baca kesempatan yang terbuka, atau setelah kamu mau milih ini apa sih yang kamu dapatkan, keberuntungan dan kesempatan yang akan terbuka itu apa. Akan ada sebuah komunikasi. Wow, keren nih. Wow, burung lagi. Kamu akan mendapatkan sebuah kemakmuran di sini. Itu aja ya. Ada jangkar. Oh my god. Untuk teman-teman yang biasa sering melihat angka kembar 10-10, di sini kesempatan atau keberuntungan yang terbuka untuk kamu adalah kamu akan menemukan sebuah seseorang, atau kamu akan mendapatkan sebuah komunikasi yang sangat amat baik yang menghantar kamu atau membuat sebuah keputusan kemakmuran. Dalam arti kemakmuran itu mungkin kamu akan semakin percaya diri lagi, maka diwakilkan oleh lambang si bangau ini. Lalu selanjutnya ada kartu jangkar. Jangkar ini mencapai tujuan. Jadi apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu ingin realisasikan, itu akan menjadi kenyataan. Tapi balik lagi, semua itu membutuhkan proses. Prosesnya pun itu tidak instan, butuh waktu. Tidak mungkin sekarang kamu kerjakan, besok ada hasilnya. Pasti ada butuh timing yang tepat. Jadi kamu hanya perlu berusaha dan berdoa ya teman-teman. Jadi kesempatan yang akan datang, atau yang keberuntungan lah, saya baca di sini adalah komunikasi yang lancar, kemakmuran yang baik, dan kamu mencapai tujuan kamu itu sendiri. Oke, segitu aja untuk teman-teman yang biasa melihat angka kembar 10-10. Semoga ini resonate. Kalau tidak resonate, maybe kamu bisa ambil baiknya, atau jadikan aja bacaan ini sebagai menaikkan vibrasi kamu. Oke, selanjutnya saya akan baca angka kembar 11-11. Dah. Halo kamu yang sering melihat angka kembar 11-11, saya akan bacakan pesan di balik angka 11-11 untuk kamu itu apa sih? Saya akan ambil 3 kartu ya teman-teman. Langsung dibuka aja biar saya bisa langsung baca, oke? Tolong fokus dan semoga energi kamu masuk ke dalam readingan kali ini. Pesan di balik angka 11-11 untuk kamu. Ada chaos and conflict, ada go distance, dan ada kartu clean it up. Di sini sudah ada
case and conflict, go the distance, dan clean it up. Secara garis besar di sini, pesan 11-11 untuk kamu yang sering melihat adalah untuk meninggalkan atau keluar dari zona konflik. Dalam artian gini, ketika kamu mendapatkan masalah, kamu jangan fokus pada masalahnya, tapi fokuslah dengan solusi yang bisa kamu terapkan. Carilah jalan keluarnya dengan cara yang baik. Dalam artian baik itu, kamu tidak menyemplungkan dirimu hanya pada di konflik itu. Kamu tidak boleh berkutat dalam kubangan itu karena kamu tidak akan menemukan apa-apa di sana. Maka di sini case and conflict ini kamu harus tinggalkan dan go the distance. Ya udah, kamu harus keluar dari zona itu. Ini nyambung loh dari case and conflict, go the distance itu sendiri. Lalu di sini ada kartu ketiga itu clean it up ya. Clean it up itu tetap membersihkan diri kamu dari rasa overthinking, dari rasa khawatir, rasa cemas yang berlebihan. Karena terkadang kita terlalu cemas itu bisa menjadi pemicu kita tidak bisa nyaman atau kita tidak bisa menemukan solusinya. Saran saya di sini untuk teman-teman yang sering berangka 11-11 ini adalah belajar untuk bagaimana cara melihat sudut pandang yang baru, insight yang baru. Karena apa? Ya, kalau kamu hanya berfokus pada luka, kamu tidak akan bisa sembuh dari luka itu. Kamu harus fokus kepada kesembuhan. Rasa sakit itu adalah bagian prosesnya, tapi bukan berarti harus kamu genggam selalu. Yang perlu kamu fokuskan adalah bagaimana caranya kamu bisa menemukan sebuah saran yang tepat untuk kamu. Entah kamu berbagi dengan orang lain, kisah kamu, dan kamu mendapatkan insight yang baru, dan kamu bisa terapkan, lakukan. Karena apa? Di sini balik lagi ya. Ini nomor 11-11 ini biasanya semesta meminta kamu untuk berpikir sederhana. Karena terlalu rumit pun tidak akan membuat kamu menjadi lebih baik. Terkadang kesederhanaan itu akan menghantarkan kamu pada sebuah kenyamanan. Dan di sini juga tentang membersihkan diri ya teman-teman. Waktunya kamu membersihkan diri dari rasa-rasa overthinking, dari rasa cemas, khawatir, dan semacam itu. Ini keren sih, karena yang nomor 11-11 ini saya rasa ada yang beberapa masuk di fase yang kurang nyaman. Istilahnya kamu yang sering nomor 11-11 itu sedang berjuang dengan batinnya, berjuang pada batinnya sendiri. Berjuang bagaimana bisa nyaman akan dirinya sendiri, bagaimana bisa menyelesaikan masalah. Kamu tuh hebat teman-teman. Kamu itu luar biasa. Mungkin tidak ada yang pernah mengatakan kepada kamu, tapi saya akan mengatakan, kamu itu luar biasa apa adanya kamu. Kamu bisa bertahan sejauh ini, kamu bisa berdiri sejauh ini dan bisa tersenyum sejauh ini, itu tanda kamu hebat. Kalau ada yang bilang, ya saya terpaksa kak, terpaksa pun tetap hebat, kamu hebat apa adanya. Karena kamu perlu penyemangat seperti itu. Kamu hebat karena sudah berada sejauh ini, itu sangat amat luar biasa. Jadi pesan semesta di sini adalah fokuslah pada solusi atau cara untuk mengatasi masalah yang sedang kamu hadapi. Jangan masuk ke dalam kubangan atau zona salah itu, karena ketika kamu masuk ke dalam zona itu, kamu tidak akan kemana-mana. Kamu hanya akan berputar dalam lingkup itu. Kamu tidak mungkin bisa melihat yang lain. Jadi kamu harus meluaskan sudut pandang. Caranya meluaskan sudut pandang bagaimana sih kak? Mungkin kamu bisa sharing dengan orang-orang yang kamu percayai lah, yang dimana orang itu tidak akan menghakimi kamu. Tapi balik lagi, kalau kamunya gampang takut sama orang, ya overthinking, padahal orang itu mungkin yang terbaik untuk kamu. Tapi karena kamu banyak takut, akhirnya kamu tidak bisa menilai mana sih yang bisa bantu saya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi nomor 11-11 ini diminta untuk berfokuslah pada cara mengatasi insight-insight baru. Fokuslah pada tujuanmu. Rasa sakit dan apapun itu adalah bagian dalam perjalanan kamu untuk menuju yang ingin kamu capai atau menuju tempat yang lebih baik lagi. Oke, saya akan lanjut lagi baca kartu selanjutnya ya. Ini tarot. Yang perlu kamu perhatikan atau yang perlu kamu evaluasi itu apa sih? Yang sering melihat angka 11-11 ini. Oke, ini kenangan pertaburan, energinya. Kalau kamu mau nonton video ini, coba atur napasnya ya.
fokus pada napas itu bisa membantu meringankan rasa overthinking kamu. Tarik nafas dalam dan kamu hembuskan. Tarik lagi dan kamu hembuskan, dan fokus pada saat itu aja ya teman-teman sekalian. Oke. Di sini ada Guardian of Pentacles, ada The Star yang perlu kamu evaluasi atau kamu perhatikan. Ada movement nih, Six of Swords, dan satu lagi ada Empress. Ini kartu 1 dan 2 saling melengkapi loh. Di kartu di nomor 10-10 tadi kartu Emperor keluar, dan di nomor 11-11 kartu Empress yang keluar. Oke. Saya bacakan ya di sini bahwa Guardian of Pentacles, Queen of Pentacles itu sendiri ada tentang bagaimana kamu disiplin dengan dirimu. Yang perlu kamu evaluasi adalah kira-kira ini cocok gak sih untuk saya? Kira-kira ini ucapan ini saya senang gak? Saya senang tidak mendengarnya. Kalau kamu tidak senang mendengar ucapanmu sendiri, bagaimana mungkin orang akan senang dengan ucapanmu? Jadi kamu harus percaya diri nih di sini. Evaluasinya percaya diri bahwa kamu bisa keluar dari zona itu. Lalu selanjutnya ada kartu The Star ya. The Star itu tentang harapan. Jadi di sini kamu masih boleh berharap kok. Jangan pesimis. Tapi balik lagi, pada siapa kamu menaruh harapan itu? Pada siapa kamu berharap? Jika kamu hanya menaruh pada manusia, kamu hanya akan mendapatkan rasa kecewa. Karena kalau kita bersandar pada sesuatu yang tidak permanen, itu akan membawa kita pada rasa sakit. Maka dari itu, bersandarlah pada semesta, bersandarlah pada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Ia adalah yang tertinggi di dunia ini, di alam semesta ini. Lalu selanjutnya ada kartu Six of Swords, yang dimana ketika kamu udah berharap, kamu sudah berdisiplin, disiplin akan dirimu sendiri, kamu bisa mencapai ini. Ya kamu harus turun dari sini, di atas kamu harus turun, dimana maju untuk apa? Untuk mencapai The Empress ini. The Empress ini juga tentang Dewi Fortuna, yang mengatakan bahwa kamu itu tidak dilahirkan dengan buruk rupa. Dalam artian buruk rupa itu sial dan sebagainya. Kamu itu dilahirkan dengan keberuntungannya masing-masing. Setiap manusia itu dilahirkan dengan keunikannya masing-masing. Tidak ada lebih pintar, tidak ada lebih bodoh, tapi hanya berbeda kapasitas sesuai dengan desain manusia itu sendiri atau profil manusia itu sendiri. Dan kamu yang menonton video ini, saya rasa kamu adalah orang-orang yang unik, orang-orang yang hebat, dan kamu mungkin akan sedang menjalankan misi jiwa. Atau memang kamu ini adalah sosok yang sangat amat baik ya. Jadi kamu kalau dekat orang kamu gampang iba, kamu merasakan kesedihan orang lain dan semacam itu. Lalu di sini benar-benar yang dievaluasi ya teman-teman, saya ulangi bahwa kamu harus disiplin akan dirimu, kamu harus belajar percaya diri, dan kamu jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berdoa. Kalau kamu hanya berusaha tanpa berdoa, teman-teman, kamu itu sombong akan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah itu majulah ke depan untuk mencapai Dewi Fortuna ini. Karena setiap garis finish itu selalu ada awal garis start. Yang dimana tidak mungkin tiba-tiba kamu ada di garis finish nih. Jadi kamu harus mengawalinya, dan garis lain yang ada itu harus kamu isi dengan perjuangan dan doa. Ini sangat amat bagus loh ini teman-teman, yang di sini benar-benar kayak di mana diuji banget nih. Emang benar-benar di semesta sedang menempa kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, agar kamu mendapatkan atau merasakan kenyamanan pada dirimu. Oke, selanjutnya saya akan baca keberuntungan yang akan kamu dapatkan ya setelah ini apa sih? Yang biasa angka kembar 11-11. Wow. Keberuntungannya. Tuh, kita bahas keberuntungan. Di sini ada kartu semanggi. Dan di sini ada kartu Empress ya, dengan tumbuhannya di kepala yang kayak benar-benar makmur banget. Keberuntungan yang kebuka untuk kamu adalah kamu memiliki keberuntungan. Jadi diingatkan oleh semesta bahwa kamu itu bukan sosok yang dilahirkan oleh ibumu tuh sosok sia-sia atau sial gitu. Kamu itu punya keberuntungannya sendiri. Tapi tinggal bagaimana kamu memahami apa yang kamu miliki itu lalu kamu kelola. Oke, selanjutnya. Kamu akan mendapatkan sebuah kesetiaan atau loyalitas.
Ada pohon dong. Wow, ini tentang benar-benar tentang tumbuhan ya. Ini mana tumbuhan itu sangat amat luar biasa manfaatnya untuk manusia ya. Sayuran, pohon-pohon itu bisa menyejukkan suasana, punya oksigen juga segala macam. Jadi keberuntungan yang kamu dapatkan setelah fase melihat angka 11 ini adalah kamu memiliki keberuntungan itu. Kamu akan bertemu dengan seseorang atau loyalitas lah teman-teman yang bisa kamu andalkan. Kamu juga bisa diandalkan dan kamu bisa mengandalkan dia, saling mengandalkan. Lalu di sini ada kartu pohon. Pohon ini juga mewakili bagaimana itu pertumbuhan itu kuat. Pohon itu kuat karena ada akarnya. Jadi mungkin saat ini kamu merasa sangat amat sulit keluar dari zona itu, tidak apa-apa. Pohon ini mengingatkan bahwa pohon itu pun untuk tumbuh tuh sulit. Dalam arti sulit itu dia butuh akar yang kuat dulu. Dia menguatkan akar-akarnya, dia menjalar ke tanah. Ketika sudah kuat akarnya, maka dia akan tumbuh ke atas. Yang dimana ketika si pohon ini tertiup angin, si pohon ini disambangi burung, pohon itu tetap berdiri kokoh dan memberikan manfaatnya kepada manusia dan lingkungan hidup yang ada di pohon itu, yang sekitar pohon itulah. Jadi keberuntungannya adalah kamu akan bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Tapi balik lagi, kamu juga bisa bermanfaat untuk dirimu sendiri. Jangan jadi gelas kosong, yang dimana orang haus, tapi kamu mau ngasih air nih, tapi kamu nggak punya air minum di gelas itu. Jadi lalu apa yang kamu berikan? Jadi itu seperti harapan kosong atau palsu lah. Jadi kalau kamu ingin berbagi, pastikan kamu memiliki itu. Jadi itu tidak kosong, tidak hampa ya teman-teman. Oke, ini sangat amat bagus. Nomor 11 ya. Oke, segitu aja. Saya akan lanjut ke angka 12. Terima kasih sudah menyimak. Dan saya lanjut ke 12 ya. Dadah. Halo teman-teman yang biasa melihat angka kembar 12, saya akan bacakan pesannya untuk kamu. Pesan di balik angka 12. Di sini saya akan pakai oracle dulu ya. Akan saya buka 3 kartu dulu, langsung aja biar tidak memakan waktu. Ada soulmate, wow. Lalu ada exchanging gift, pertukaran hadiah, dan ada kartu milk and honey. 12 di sini pesan untuk kamu dari semesta adalah maybe kamu akan mendapatkan sebuah relasi yang sangat harmonis, sebuah teman yang sangat amat baik atau sosok yang bisa kamu andalkan. Karena di sini kartu soulmate itu ada tentang harmonisasi rasa. Ini tidak hanya terfokus pada lawan jenis ya. Ini bisa sangat amat universal. Bisa kepada orang yang lebih tua atau lebih muda, lebih ke wanita atau pria, terus apapun bisa masuk. Jadi saya tegaskan, tidak terfokus hanya pada pasangan. Ini bersifat universal, yang mana kamu saling menemukan dan akhirnya kamu tahu bahwa oh ini orang ini bisa membantu saya atau menemani saya dalam proses spiritual saya. Oke, jadi pesan di sini adalah mungkin kamu kayak, dia siapa sih, kok gue nyaman deh sama dia, gitu-gitulah ya. Bisa jadi itu adalah koneksi kamu dan itu semesta kirimkan agar kamu bisa saling mengisi satu sama lain. Lalu di sini ada exchanging gift, yang dimana pertukaran itu sendiri. Ketika kamu dapatkan relasi yang cukup baik dalam hidup kamu, maka kamu bisa memberi dan menerima. Dan di sini juga diingatkan kamu tidak harus selalu memberi, tapi kamu juga harus belajar menerima. Dengan begitu kamu bisa menjadi seseorang yang rendah hati ya teman-teman, bukan rendah diri. Memberi dan menerima itu bentuk dalam pertumbuhan jiwa, itu sangat amat berpengaruh. Kalau kamu hanya sibuk memberi, kamu tidak menerima, itu apa yang akan tumbuh dalam diri kamu? Bukan berarti pamrih ya, lebih ke arah memberi dan menerima. Kamu memberi masukan, tapi kamu juga menerima masukan itu. Jangan menjadi kamu memberi masukan, tapi kamu mentalkan masukan orang lain terhadap diri kamu. Kamu merasa, gue nggak butuh. Itu tidak boleh ya. Lalu selanjutnya ada milk and honey, madu dan susu. Madu dan susu itu adalah sosok dua perpaduan manis, yang dimana pesan semesta 12 itu adalah kamu akan mendapatkan rasa manis ya kok setelah perjuangan ini. Prosesmu yang pahit ini ada rasa manisnya ketika kamu menyadari apa yang semesta ajarkan pada kamu. Ini sangat amat luar biasa ya. Yang melihat angka 12 ini, saya mendapatkan beberapa vision atau sedikit rasa, yang dimana teman-teman yang sering melihat angka 12 ini kadang merasa ragu akan dirinya sendiri.
kamu merasa sendirian di dunia ini. Sorry to say ya teman-teman, kamu tidak sendiri, karena banyak entitas baik yang berada di sekeliling kamu. Kalau ditanya siapa sih kak? Ya bisa kita sebut saja leluhur paling dekat, lalu kita bisa sebut juga spirit guide, dan sejenis itu, semacam itulah beliau-beliaunya ya. Jadi kamu jangan pernah merasa sendiri nih, karena kamu dikelilingi kebaikan kok. Jadi kamu teruslah berbuat baik, jangan pernah merasa kebaikan kamu itu sia-sia. Karena apa? Ketika kamu merasa sia-sia, kamu menutup pintu kebaikan yang sudah terbuka untuk kamu, yang harusnya kamu tinggal terima nih. Tapi kamu karena merasa sia-sia, akhirnya tidak datanglah kebaikan itu, atau sudah datang kamu tidak menyadarinya. Jadi di situ sangat bagus ya untuk nomor 1212. Pesannya adalah kamu harus bisa merasakan dirimu, menikmati dirimu, menikmati momenmu sendiri. Karena apa? Ya balik lagi, kalau kamu tidak bisa mensyukuri yang besar, mensyukuri yang kecil maksudnya, tidak bisa menyadari hal kecil yang baik itu datang, kamu tidak akan bisa menyadari hal besar itu. Latihan tuh dari kecil ke besar dan ke kecil, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini tidak terfokus hanya pada pasangan, lebih ke arah universal, siapapun. Jadi kamu akan didekatkan dengan orang-orang yang sevibrasi dengan kamu. Jadi kalau kamu merasa kok orang ini suka ngeluh ya, maybe kamu itu kadang ada ngeluhnya. Jadi apa yang kamu keluarkan itu akan datang kepadamu. Kita ini kita itu seperti magnet. Kalau kita memikirkan overthinking, ya overthinkingnya akan datang. Tapi kalau kita membikinnya yang baik, kita serahkan hasilnya pada semesta, kita fokus doa dan usaha dan semacam itu, ya hal baik itu akan datang kok. Tinggal bagaimana kita merespon hal itu aja. Oke, selanjutnya saya akan baca ya, selanjutnya bahwa keluar. Yang perlu dievaluasi, langsung keluar sih. Ada kartu The Hermit, ada kartu Idea atau ini kartu Judgment, kartu Mayor ya. Ada kartu Four of Swords. Wow, ini keren sih ini. Lalu kartu ada Four of Cups, 4. Oke. Yang perlu kamu evaluasi dalam hidup kamu atau kamu perhatikan pada dirimu sendiri adalah mode Hermit ini. Mode Hermit ini yang dimana kamu harus belajar menenangkan diri kamu, atau belajar untuk mendengarkan isi kepala dan hati kamu. Mendengarkan ya, bukan membuat kita terbawa arus itu sendiri. Karena di sini ada cahaya. Ketika kita terlalu riuh, terlalu ramai, biasanya cahaya atau hal-hal baik itu tidak bisa kita rasakan. Jadi kita harus menurunkan pola pikir kita yang rumit menjadi kesederhana. Hermit ini sendiri juga tentang menenangkan diri. Kamu perlu meditasi juga nih, saya rasakan ya. Jadi yang perlu kamu evaluasi ada meditasi, hening, bisa menekung dan semacamnya. Kalau kamu tidak terbiasa menekung meditasi, kamu bisa fokus nafas. Fokus nafas itu ada kamu duduk sejenak, bersila, menyentuh lantai dan semacam itu. Kamu tarik nafas kamu ke dalam-dalam dan kamu hembuskan. Kamu fokus aja situ. Coba kamu lakukan selama 5 menit. Kamu pakai timer di HP juga bisa ya. Dan kamu rasakan deh. Bisa jadi kamu bisa tertidur loh kalau melakukan olah nafas seperti itu. Karena saya sering melakukannya. Oke, selanjutnya ada kartu Idea yang mana? Ini nyambung banget dengan kartu ini. Kamu akan menuai apapun yang kamu berikan. Entah itu masuk ke fase baik atau buruk ya. Itu akan kembali padamu. Jadi jangan pernah merasa sia-sia ketika kamu berbagi, dan jangan merasa malu untuk menerima. Mungkin bisa jadi apa yang kamu terima itu ada hasil yang pernah kamu berikan kepada orang lain. Jadi kamu harus belajar menerima dan memberi dari sini. Lalu selanjutnya ada kartu Four of Swords ya, yang dimana masalah ya. Kalau kita bahas masalah, setiap hakikatnya itu setiap manusia pasti punya masalahnya masing-masing. Dan kita tidak bisa membandingkan masalah kita dengan orang lain. Karena apa? Tidak akan sama. Karena ukuran sepatu kita saja berbeda. Bagaimana mungkin ukuran masalah kita sama atau ujian kita sama? Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah setiap manusia hakikatnya punya ujiannya masing-masing, di mana kita perlu menyelesaikan. Tapi ada juga yang perlu diselesaikan dengan cara sharing dengan orang atau menyepi, berkontemplasi lah ya. Dari sini yang perlu kamu evaluasi adalah jangan terlalu
jangan terlalu memperumit situasimu. Jangan merasa sendiri intinya. Masalah-masalah yang ada itu adalah masalah yang ada itu kita ibaratkan pedang ini. Dengan ujian-ujian itu kamu akan naik ke level yang lebih tinggi lagi. Kamu akan upgrade dirimu lah dari versi yang baik menjadi lebih baik lagi. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu di sini ada Four of Cups. Four of Cups itu tentang menjaga kestabilan. Jadi kamu harus menjaga kestabilan kamu. Kalau kamu merasa udah jenuh banget, boleh deh kamu healing. Tapi healing yang sebenarnya healing ya, bukan healing pusing. Tapi lebih ke arah kamu healing, tapi kamu setelah balik healing itu kamu merasa fresh, merasa menjadi terbooster lah energimu itu, kericas lah energimu itu. Karena di sini menjaga kestabilan itu terlalu menjaga perasaan ya ini. Ini yang milih nomor 3, nomor 12 ini, yang saya dapatkan vibrasinya adalah kamu orang-orang yang gak enakannya tinggi banget, sering menjaga perasaan orang lain. Makanya ketika kamu tuh lebih suka memberi daripada menerima. Kalau kamu menerima tuh rasanya gak enak banget ya teman-teman ya. Wah, kamu orang empat jangan-jangan yang di sini ya. Lalu di sini kenapa sih kok kartunya kayak gini sih Kak? Ya karena di sini kamu menjaga perasaan orang. Jadi di sini adalah kamu boleh menjaga perasaan orang, tapi kamu juga harus menjaga dirimu. Jadi jangan terlalu sibuk keluar, akhirnya kamu hancur di dalam. Memberilah dan belajar menerima ya teman-teman semua. Jangan takut untuk menerima, jangan takut dibilang nggak tahu malu. No, itu tidak ada. Kalau ada pun harus seperti ya abaikan aja. Mungkin yang ngomong nggak tahu malu itu orang lain, bukan orang yang kamu bantu, atau mungkin orang lain yang lagi gitu loh. Jadi di sini benar-benar perlu evaluasi adalah belajar bermeditasilah, sederhanakan pola pikirmu, dan ingat apa yang kamu berikan itu dari apa yang kamu berikan keluar diri kamu itu akan kembali apapun bentuknya. Bahkan ketika kamu disakiti, yang perlu kamu ketahui bahwa ketika kamu disakiti orang lain dan orang itu mendapatkan balasannya, itu bukan gara-gara kamu berdoa yang jelek ya, atau kamu merasa tersakiti, tapi lebih ke arah itu ada hukuman sebab dan akibat, yang dimana jika kita menyakiti orang lain, kita juga akan disakiti orang lain lagi. Jadi apakah orang itu bersalah? Tidak, itu hasil perbuatan dari kita sendiri. Jadi kalau kita tidak mau disakiti orang, kita menjaga diri kita agar tidak menyakiti dari segi tindakan maupun ucapan. Nah, waktu ini amat-amat judgment itu kayak penerimaan karma lah. Karma pun kan nggak selalu buruk, ada karma dan dharma. Jadi walaupun kalau kita misalnya disakiti orang, ingatlah bahwa ketika orang itu susah, kita tidak boleh mampus loh, syukurin loh. Itu kasihan, jangan ya teman-teman, karena itu akan menumpukan jiwa kita. Jadi kalau ada orang itu lagi susah, ya udah, kita hanya perlu memahami bahwa dia sudah menuai karmanya. Dia sudah menuai apa yang dia lakukan terhadap orang lain. Begitupun tentang kebaikan. Kita berikan saja dan kita lepaskan. Itu akan kembali kepada kita tanpa perlu kamu ingat, gue udah berbuat baik loh sama ini. Kok gue udah berbuat baik loh sama ini. Itu tidak boleh diingat banget, karena kita harus melepaskan obsesi kita. Agar energi perputaran itu sangat bagus. Jadi di sini saya ulangin lagi ya biar tidak ada kesalahpahaman, bahwa apapun yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Bentuk baik dan buruknya itu akan kembali tanpa terkecuali. Hanya berbeda pola, hanya berbeda arah saja. Oke, jangan jadi kalau kita disakiti orang terus orang itu menderita, kita jangan merasa yang tuh kan lu sih nyakitin gue. Nah, itu perlu kita rubah ya mindsetnya, bahwa ya udah, berarti dia menuai apa yang dia lakukan, dia menuai perbuatannya sendiri, dia menuai benih yang dia tanam. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga tentang quote banget nih, saya bilang kamu yang sering nomor 12 ini, mungkin beberapa ini ada empat yang lumayan sangat amat sensitif, terlalu sibuk menjaga perasaan orang, akhirnya kamu tidak menjaga perasaanmu sendiri. Jangan memberi yang palsu lah. Kamu boleh menyenangkan orang, tapi kamu senang dulu dengan diri kamu, jangan menjadi gelas kosong ya. Oke, ini keren banget dan akan saya baca selanjutnya ya. Kebaikan apa yang akan datang atau terbuka untuk kamu? Keberuntungan apa sih yang terbuka untuk kamu? Ada rumah dong. Wah. Ada rumah. Ada surat. Dan ada buku. Di sini saya lihat atau yang saya baca vibrasinya adalah
Keberuntungan kamu yang terbuka setelah kamu memahami angka 1212 ini dan kamu terapkan adalah kamu menemukan rumahmu. Nah, tahu nggak rumahnya yang mana nih? Rumahmu itu adalah dirimu sendiri, tubuhmu, jiwamu, tubuh jiwa raga kita. Body, mind, and soul itu adalah rumah kita. Ya, jadi kamu akan menemukan rumah, kamu akan mendapatkan kenyamanan, dan kamu akan mendapatkan sebuah informasi atau sebuah pengakuan lah di sini. Karena apa? Ada kartu buku. Buku ini tentang pengakuan dan dua loh tentang kertas yang tertulis, sesuatu informasi yang tertulis di mana kamu akan mendapatkan nama nih. Ya, sejenis itu. Yang dimana itu sebuah pengakuan dari halayak ramai atau beberapa orang akan mengakui kemampuan kamu, mengakui diri kamu bahwa kamu adalah orang yang bisa diandalkan, orang baik yang benar-benar baik tanpa terkecuali ya. Jadi keberuntungan kamu sini adalah kamu akan mendapatkan sebuah informasi dan informasi bagus. Dua-duanya tentang pembukuan dan pengalaman, dan di sini juga buku ini pun bisa saya artikan bahwa kamu mendapatkan sebuah pengalaman berharga setelah memahami angka 1212 itu sendiri. Ini sangat amat bagus loh, keren banget loh di sini. Jadi di sini tentang pengalaman yang berharga, ya di mana ini kamu mendapatkan diri kamu seutuhnya. Jadi setelah kamu memahami angka 1212 itu apa, kamu akan menerima dirimu seutuhnya tanpa tapi. Jadi keberuntungannya adalah menjadi diri sendiri nih. Jadi kamu bisa bebas dari belenggu rasa tidak nyaman, tidak enakan sama orang. Gini ya teman-teman, menjadi empat itu setiap apapun deh, gak empat aja ya. Menjadi sesuatu itu ada suka dan dukanya. Tinggal bagaimana caranya kita menerima itu. Itu sudah satu paket. Nggak bisa kita rubah hanya menerima satu paket yang nyaman dan satu paket yang nyaman kita buang, itu tidak bisa. Karena hidup ini itu dualitas. Jadi kita akan menerima kiri kanan, depan belakang. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin kamu yang sedang nonton video ini merasa sendirian. Kamu tidak sendirian teman-teman. Banyak yang menemani kamu. Hanya tinggal menunggu kamu untuk membuka diri kamu untuk menerima pengetahuan dari semesta. Oke, segitu aja untuk nomor 1212 dan angka masternya udah saya tutup saja saat ini. Dan saya minta maaf untuk kata-kata yang kurang tepat, dan jika memang ini resonate untuk kamu, silakan like, comment, and share. Tinggal komen di bawah ya, biar saya akan membuat video selanjutnya mungkin angel number lagi, tapi sesuai request atau sesuai wangsit yang saya dapatkan. Akhir kata, terima kasih semuanya, sampai jumpa di lain waktu, dan jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. Dadah!